Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtani, NIM 239015495102. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 2023. Program Studi Sejarah LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini, tanggal 5 bulan 3 tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 Haji Makatan Desi Bali SMA Negeri 3 Takalar, mata pelajaran sejarah dengan materi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya. Oke, silakan nanti siapkan kelasnya. Sudah siap? Gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai, sebaiknya kita berdoa dulu untuk kedua orang tua kita ya. Silakan Nak, dipersilakan berdoanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Alhamdulillah sudah mendoakan untuk kedua orang tuanya. Nah sekarang sebelum kita memulai, Ibu absen dulu ya, menyanyikan namanya. Didengar dulu. Alif, Adin Henry, Anugrah Rahmi, Arif, Irin ya. Oh yang lagi berbuka ya. Oh ya. Oke. Asriani, Riandira, Pintan, Hadi, Herul, oh ada tapi pulang ya. Oke. Makfira, Zaki, Isra, Rizwan. Ibu mau menampilkan gambar dulu ke kalian. Kira-kira tahu tidak gambar ini? Kira-kira yang gambar ini, yang 3 gambar ini gambar apa? Candi. Candi ya. Ini candi apa? Ini Prambanan. Ini apa? Apa? Candi? Ya ada di dalamnya candi Mandut. Ini terdiri dari candi-candi peninggalan. Jadi hari ini kalau kita gambar-gambar ini kira-kira berhubungan sama apa? Kerajaan apa?
Nah, saya yakin kira-kira anak-anakku semua di sini senang belajar atau tidak? Yakin senang. Jadi Bu, nggak boleh bohong ya, senang atau tidak? Tengok Bu, dengar sedikit. Nah, kalau kita tidak senang belajar, berarti kamu siap di bagian bodohan. Nah, untuk hari ini, apa pelajaran kita hari ini? Itu adalah materi minggu lalu. Karena materi kita minggu lalu tentang masuknya agama Hindu Buddha, maka hari ini materi kita adalah kerajaan Hindu Buddha. Jadi masuk dulu agama, kemudian adalah kerajaan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Kemudian yang kedua, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat. Jadi sebentar kita akan cari tahu bagaimana kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Hindu Buddha. Bagaimana kehidupan sosialnya, budayanya, jadi banyak sekali. Apa manfaatnya sih kita belajar sejarah? Kenapa kita harus belajar sejarah masa lalu itu? Apa kira-kira? Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi sejarah yang pernah dialami bangsa kita. Apa bangsa kita ini kan? Indonesia. Apa yang pernah dialami Indonesia di masa lalu itu sebaiknya kita pelajari untuk menambah wawasan kita. Paham ya? Jadi buat tujuan ini yang harus kita pecahkan hari ini. Nah, masalah yang harus dipecahkan ada dua. Yang pertama tadi menganalisis kerajaan Hindu Buddha. Tapi karena kerajaan Hindu Buddha itu banyak, nah hari ini kita fokus di dua kerajaan dulu. Dan tapi itu pun bercorak Hindu dulu, yaitu kerajaan Kutai dan Dharmanagara. Pernah jadi dengar ini kan? Pernah. Yang tidak pernah dengar siapa? Angkat tangan coba. Yang tidak pernah dengar kerajaan Kutai dan Dharmanagara siapa? Pernah jadi coba dengar? Kamu jangan dengar karena baru saya ucapkan. Nah, lanjut yang kedua, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahannya bagaimana, kemudian budayanya, dan masa-masa kejayaan di kerajaan. Untuk pembelajaran kita hari ini itu menggunakan model discovery learning. Kalau anak-anak tidak tahu, sebentar kita lihat nih apa sih rangkaian kegiatan kita hari ini. Itu nih dibilang model discovery learning. Nah, untuk kegiatan kita sebentar itu adalah berbentuk kelompok kolaboratif, artinya berbentuk kelompok. Nah, sekarang Ibu lihat sudah duduk kelompok pada hari Ibu. Sudah aturkan di sini namanya. Ibu lihat sudah duduk ya, sesuai dengan informasi Ibu tadi malam kan? Sudah duduk ya sesuai kelompoknya? Iya, ya, bagus sekali. Inisiatif. Nah, lanjut. Nah, Ibu kasih dulu pengantar sedikit, tapi itu sebentar akan ada kegiatan anak-anakku menyimak untuk videonya ya. Tapi untuk penjelasan singkatnya Ibu berikan dulu. Nah, apa dari sini? Peta Indonesia. Jadi di atas sini kalau kurang jelas mohon maaf, ini gambarnya mungkin yang kurang bagus. Di sini ada kerajaan-kerajaan yang tertanda ini. Di geografi kalian pasti belajar peta kan? Di sini yang tanda-tanda merah ini dia adalah contohnya ini Singasari. Ada kok, itu nanti Ibu bagikan fotonya. Gambarnya kalau tidak jelas. Nah, lanjut. Kerajaan Hindu Buddha diperkirakan itu dimulai pada abad ke-1. Tahu tidak abad ke-1 itu berapa lama? Kalau Ibu bilang abad ke-5 berarti dari 401 sampai 500 Masehi. Betul. Jadi kalau abad 1 ya, sampai 100. Betul. Nah, perkembangan pesat itu berdirinya kerajaan. Karena tadi kemarin minggu lalu kan kita belajar tentang agama, maksudnya agama Hindu Buddha.
karena adanya seiring berkembang pesatnya ini agama Hindu-Buddha, maka muncullah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Jadi banyak kerajaan-kerajaan kemudian yang memasuki aliran ajaran agama Hindu-Buddha ini. Nah lanjut, kemudian kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang terkenal itu ada ini, ada sekitar 10, sesungguhnya masih lebih. Tapi yang terkenal itu ada Kutai, Tarumanegara, Bali, apalagi? Ya betul. Jadi ada 10. Nah untuk memperjelasnya lagi, silakan simak videonya ya. Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kamu terlalu pongah dan akhirnya lengah dan bersetia. Keris ini akhirnya mampu menembus tubuhmu. Dalam pertemuan tersebut, Raja Dharma setia mengalami kekalahan dan gugur di tangan Raja Kutai Kartanegara. Ajipatana berhasil menyatukan kedua kerajaan Kutai tersebut, sehingga wilayah itu menjadi sangat luas dan nama kerajaan itu berubah menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ibarat tali bulan, yang kemudian menurunkan dinasti Raja-Raja Kutai Kartanegara sampai sekarang. Itu tadi untuk kerajaan Kutai. Sekarang kita masuk ke kerajaan. Kita masuk ke bagian kerajaan dari. Kenapa nak? Kalau ada yang mau izin keluar juga tidak apa-apa. Oke. Boleh. Tahun 398 Masehi, hujan turun sangat deras di bumi Karawang. Air sungai Citarum di Wamena menenggelamkan rumah di sekitarnya, menghancurkan lahan pertanian. Pada tahun 398 Masehi, bumi Taruman dipimpin oleh Purnawarman, raja generasi ketiga dari Kerajaan Tarumanegara, yang memimpin dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Pagi itu, Raja Purnawarman sedang berdoa kepada Sang Hyang Widi. Oh, Sang Hyang Widi Wasa, yang Maha Jaya, yang mengatasi segala kematian, kami memujamu. Lindungilah kami dari mara bahaya. Sang Raja menghentikan ciptaan. Kaisar ini perlahan masuk ke tempat peribadatan raja, hatur dan sembah. Duhai titisan Wisnu, izinkan hamba melapor bahwa telah terjadi tragedi bencana alam di bumi Taruma. Air yang melimpah di tanah Sunda serta meluap karena curah hujan yang tinggi. Banjir besar memata korban rakyat kecil, seorang ibu yang kehilangan anaknya, petani yang gagal panen, ataupun keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya. Air bah membuat derita di mana-mana. Baiklah, Triksandi, aku tahu apa yang harus kulakukan untuk menanggulangi bencana ini. Ya itu tadi videonya. Kenapa ada yang merasa seperti didongengkan? Ada ya yang merasa seperti didongengkan? Kenapa? Iya Bu. Oh iya. Nah, karena sudah
sudah melihat dua video, Ibu bertanya, ada kira-kira di antara kalian yang mau bertanya? Ayo silakan Daila. Silakan nak bertanya. Kenapa raja pertama kerajaan Kutai Kedungga tidak menggunakan nama Warman, sedangkan keturunan semuanya menggunakan nama Warman? Iya, kenapa nama raja pertama bernama Kedungga, sedangkan keturunannya tidak tidak menggunakan kata Warman ya? Iya. Di antara kalian ada yang bisa menjawab? Silakan Muti menjawab. Kita mau dulunya coba temannya Safi di sana mungkin tidak dengar, silakan ditambah. Jadi nama Kedungga tidak menggunakan aliran Warman dikarenakan nama Kedungga merupakan nama asli orang Indonesia yang belum tercampur dengan budaya Hindu-Buddha. Oh ya, bagaimana Naila, didengar atau masih mau tambahan? Ada lagi temannya yang bisa? Ya silakan Dinda. Silakan. Terima kasih. Jadi menurut saya nama Warman itu berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana digunakan untuk nama-nama orang yang ada di India Selatan. Terima kasih. Oh iya betul. Nah, berikan dulu tepuk tangan untuk ya, jadi Naila, jawabannya itu ya, benar sekali apa yang disampaikan sama Bukti ya, sama dengan Dinda. Jadi kenapa Kedungga tidak menggunakan nama Warman seperti keturunannya? Karena belum ada pengaruh dari Hindu pada masa itu. Sedangkan yang disampaikan oleh Indah bahwa nama Warman itu benar berasal dari India Selatan. Jadi bukan nama asli Nusantara ya. Jadi paham bagaimana sama Naya? Paham? Oke. Terima kasih juga Naya ya yang sudah bertanya. Nah, hari ini karena kalian sudah duduk berkelompok, karena kalian sudah duduk berkelompok hari ini, sekarang kita masuk ke bagian bekerja. Apa yang harus dikerja? Yang dikerja adalah Ibu sudah menyiapkan LKPD. LKPD di sini tak banyak, 100 nomor nih. Enggak, 2 nomor saja. Jadi setiap kelompok akan mengerjakan. Kalian akan mencari melalui 2 media boleh. Entah itu mau e-book interaktif atau internet, atau yang kedua dari yang non internet seperti buku. Masing-masing ada buku paket ya? Ada ya? Iya boleh. Jadi ada yang mau berliterasi, membaca langsung dari buku boleh. Nah, Ibu jelaskan dulu secara singkat LKPD-nya kita. Jadi LKPD itu masing-masing kelompok ada kok. Ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama kok ada gambar kota. Jadi kalau bergambar kota biasanya orang tanya apa? Lokasi betul. Jadi biasanya nanya lokasi. Jadi yang soal-soal sama semua ya. Yang pertamanya itu adalah tentang lokasi. Yang kedua baru ada yang Ibu tanyakan tentang pemerintahannya, ada yang tentang kebudayaannya. Jadi sebentar silakan kalian kerjakan ya secara berkelompok. Jangan sampai ada yang tidak berkelompok sakit. Kelompok 2 nak? Kelompok 2? Silakan. Kelompok 3? Kelompok 4? Jadi Ibu. Ada silakan. Kelompok 5? Nah, kelompok 6. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan tugasnya. Tapi kalau 15 menit pun sudah habis, sebelum 15 menit tapi sudah selesai, mau diselesaikan pengerjaannya boleh juga. Angkat tangan saja kalau sudah selesai. Ibu sudah kirim ya? Kalau ada yang kurang jelas boleh langsung bertanya sama Ibu.
Sekedar informasi, penilaian kita hari ini itu ada dua ya, penilaian secara berkelompok sama penilaian hasil kelompoknya kita. Oke, sudah selesai? Sudah, semua kelompok satu bagaimana? Kelompok dua? Kelompok tiga? Empat? Masa itu? Sudah. Kelompok lima? Kelompok enam? Sudah. Wah, berarti kita sudah bisa presentasikan ya? Kita bisa lihat di kelompoknya. Siapa yang apa kita dari tiba-tiba datang sudah. Nah, jadi kita mulai dari kelompok satu dulu yang presentasi. Mau naik semua sekalian? Semua, kompak ini yang naik jangan kompak lagi yang naik semua. Boleh? Silakan nak. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalian atau mau pakai oh siap ya, semua silakan menyimak dan diperhatikan ke depan. Temannya di kelompok mau menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Mutiara Madani, saya Suryani. Saya Muhammad Daud. Saya Muhammad Fajri. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait soal yang diberikan oleh Ibu mengenai kerajaan hutan. Yang pertama, jadi berdasarkan peta di atas, letak kerajaan Kutai berdasarkan peta di atas yaitu terletak di daerah Kecamatan Muara Taman, tepatnya di Kalimantan Timur. Tepatnya di hulu Sungai Mahakam, di bagian hulu. Jadi dia di sekitar daerah ini, yang berdekatan dengan kota Tenggarong. Di Tenggarong. Selain itu, hampir seluruh wilayah yang menjadi daerah kekuasaan kerajaan Kutai itu meliputi provinsi di Kalimantan Timur, kecuali Kabupaten Berau, Kabupaten Kasir, dan Kabupaten Malinau, juga Selat Makassar. Satu, Prasasti Muara Taman 1, huruf D, 2A. Isi prasasti ini menjelaskan istilah Raja Mulawarman yang disebut Si Maharaja Kedungga Bertuna Aswawarman yang memiliki 3 orang anak. Dalam prasasti ini juga diceritakan bahwa Raja Mulawarman telah mengadakan upacara selamatan yang dinamakan Bahu Sawat Tuan Rangka Emas amat banyak. 2. Muara Taman 2, huruf D, titik 2G. Isi prasasti ini menjelaskan persembahan Raja Mulawarman kepada para brahmana yang jika diabdikan maka menunjukkan bahwa si Mulawarman disebut Raja mulia dan terbuka.
telah memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para brahmana yang seperti api di tanah yang suci Waprameswara. 3. Warakaman 3. Berkurunde 2 Isi prasasti ini menceritakan kembali bahwa kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman, raja besar yang sangat mulia, dengan memberikan sedekah yang berlimpah. Para brahmana mencatat pemberian Raja Mulawarman dengan memberikan upah sebagai tanda peringatan. Warakaman 4 dalam kurung D titik 2D balas kurung. Prasasti Warakaman 4 ditulis dalam 2 baris tulisan di atas tubuh batu. Namun sayangnya prasasti ini sudah haus sehingga tidak bisa lagi terbaca. Saat ini prasasti upah Warakaman 4 berada di sisi selatan dinding gerbang menuju ruang prasejarah bagian belakang gedung lama Museum Nasional. 5. Warakaman 5 dalam kurung D titik 17S balas kurung. Isi prasasti upah Warakaman 5 merupakan cerita para brahmana yang menjadi peringatan atas 2 sedekah yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman. Tertulis bahwa Raja Mulawarman memberikan segunung minyak kental dan lampu dengan mulai kelompa atau bunga. 6. Warakaman 6 isi prasasti ini menceritakan pejuang selamat bagi Sri Maharaja Mulawarman yang bersyukur karena telah memberikan persembahan kepada para brahmana. Disebutkan bahwa persembahan itu berupa air, keju, minyak, wijen, dan 11 ekor sapi jantan. 7. Warakaman 7 isi prasasti ini menceritakan Raja Mulawarman yang berhasil menaklukkan raja lain seperti Raja Yudhishthira. Selain itu masih tertulis adanya upacara yang diselenggarakan Raja Mulawarman serta pemberian berbagai kepada anak atau persembahan untuk kesempurnaan jiwa. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Terima kasih ya kelompok 1. Nah, sekarang kelompok yang terakhir kita persilakan. Semua tahu sebagian juga? Bagus, silakan. Maaf ya, karena ada keterbatasan kondisi. Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri dan Alwi. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu interpretasikan mengenai letak kerajaan Tarumanegara berdasarkan peta di atas. Tidak ada peta di atas, kayak gini saja. Pokoknya di atas. Tarumanegara berada di dekat Pulau Jawa dan Jawa atau dari Sungai Citarum. Perkiraan letak kerajaan Tarumanegara berada di dekat Tanjung Barat, Kebun Kopi, Ciaruteun, dan Jambu, dan Kamuyungan. Yang kedua, jelaskan secara singkat aspek kehidupan kerajaan Tarumanegara di bawah ini.
monarki absolut yang mana dipimpin oleh seorang raja yang memiliki otoritas penuh dalam menjalankan pemerintahan puncak kerajaan Taruman Negara dan siapa? Iqbal. Kamu. Anggap Iqbal kayak Tercapai pada masa pemerintahan Bima Warman. kan gara-gara Iqbal gak konsesi. Ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah kerajaan yang tergerak lebih sungai sehingga masyarakat banyak memperhatikan di bidang pertanian. Selain pertanian, mereka juga melakukan perdagangan, bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan bangsa luar. Sebab jika dilihat dari letak geografisnya, kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. C. Kondisi agama. Agama yang dianut yang adalah dua dengan kaum Brahmana sebagai pemegang terperinci dalam sejarah sikap toleransi beragama pada masa ini. Cukup dibuktikan dengan adanya agama Buddha dan agama nenek moyang dalam kurun animisme. D. Kondisi sosial raya. Taruman Negara merupakan kerajaan Hindu kelahiran Wisnu. Masuknya pengaruh India di dalam kehidupan masyarakat. Kerajaan Taruman Negara tentu berubah kehidupan seperti mengenai bahasa, sastra, dan sistem dewa-dewi, upacara keagamaan dan metodologi bukti kehidupan sosial kerajaan Taruman Negara. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok keenam kita diberitahu tentang bagaimana kehidupan yang ada di kerajaan Taruman Negara. Terima kasih kelompok keenam ya. Nah, untuk sekarang tahap selanjutnya adalah Ibu akan minta anak-anak sekalian membuat kesimpulan. Untuk setiap kelompoknya silakan membuat kesimpulan tentang tugas kalian hari ini. Apa yang bisa kalian simpulkan? Per kelompok ya, bukan per orang, per kelompok. Nah. Per kelompok silakan dirangkukan sama temannya. Apa kesimpulannya? Ibu kasih waktu. Gak lama ya, kita pakai waktu berapa menit kira-kira? 2. Banyak sekali 10 menit. Sepertinya keramik 2 menit. Oh 2 menit, oke. Permintaan dari Rahmi 2 menit. Silakan. Silakan dikerjakan. Jadi kesimpulannya terkait kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang anak-anak semua sudah presentasikan satu persatu. Waktu ya, tinggal sedikit. Waktunya tinggal sedikit. Kelompok satu sudah? Kelompok yang lain? Sudah? Wah, berarti sudah siap untuk mempresentasikan masing-masing hasil kesimpulannya. Siapa dulu yang memulai? Kelompok satu silakan. Kelompok satu belum. Kelompok satu lebih dulu, silakan. Yang lain disimak, diperhatikan apa yang disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulan terkait pembelajaran hari ini menurut kelompok kami adalah peninggalan kerajaan Kutai yang paling penting dan tersohor adalah 7 buah prasasti Yupa yang bertuliskan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti ini memberikan informasi mengenai sejarah keluarga kerajaan Kutai. Yupa sendiri merupakan tugu batu yang berukuran segi tinggi sekitar 1 meter yang tertanam di atas tanah mirip seperti tiang yang berukuran besar.
Sekian dari kami, terima kasih. Lanjut, siapa lagi yang mau? Nomor berapa? Nomor berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok dua yaitu sepanjang sejarah kerajaan Tarumanegara hanya ada satu raja yang benar-benar membawa dampak besar bagi kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berhasil membangun sebuah ibu kota negara yang dikenal dengan nama Sundapura di kawasan pesisir pada tahun 397 Masehi. Terima kasih. Nah, karena semua sudah menyampaikan kesimpulannya dan kesimpulannya semuanya sangat bagus sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa di mana kerajaan hari ini adalah kerajaan yang besar tersohor pada masanya, dan dua kerajaan ini sama seperti kerajaan-kerajaan lainnya. Dia mengalami masa berkembang pesat, kemudian mengalami masa keruntuhan atau kehancuran. Nah, untuk hari ini, Ibu bertanya bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini, Nak? Apakah masih senang-senang model seperti ini atau mau yang lain lagi? Senang ya? Ya. Nah, karena sedangnya kita, Ibu mau kasih post test dulu. Seperti biasa di hari pembelajaran kita kan ada biasa 5 nomor atau 3 nomor. Hari ini Ibu kirim dulu linknya di grup ya. Silakan anak-anakku isi. Hanya 3 nomor. Jadi Ibu akan kirim dulu. Oke. Sudah dilihat semua? Ibu yang Ibu kirim? Belum. Silakan dikerjakan dulu. Pasti singkat sekali kan karena 3 nomor itu. Sudah dikirim ya? Ibu cek dulu. Sudah, Bu. Siapa yang sudah mengirim? Oke, sudah mengirim. Banyak yang sudah mengirim. Pintar semua kayaknya mengerjakan memang. Bukan 3 nomor, nanti Ibu naikkan 100 nomor ya. Jangan dong. Sampai lah, 100. Iya, jadi hari ini anak-anak masih mengerjakan? Atau sudah? Sudah. Boleh simpan handphonenya lagi. Saya sepertinya masih mengerjakan di sana. Boleh diletakkan lagi handphonenya kalau sudah. Lor masih mengerjakan. Sudah selesai? Iya, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih hari ini. Kalian itu sangat luar biasa hari ini sudah mau mengerjakan tugas sesuai pula dengan perintah tugasnya dan mau mempresentasikan. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita. Sekali semangatnya dengan yang menjawab juga hari ini sangat bagus hari ini ya. Semoga kedepannya lagi kita bisa untuk lebih dari hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya, kan hari ini kita fokusnya di 2 kerajaan bercorak Hindu. Jadi untuk pembelajaran kita minggu depan itu kita akan membahas tentang kerajaan yang bercorak. Apa tadi? Karena tadi Hindu, hari ini Buddha. Ya, kita fokus lagi di kerajaan yang bercorak Buddha. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu mohon untuk kalian di tengah cuaca yang tidak menentu ini, tolong jaga kesehatannya, semoga kita sehat-sehat dan dapat bertemu di hari berikutnya. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih banyak dan silakan ketua kelasnya dipersiapkan temannya untuk kita selesai. Siap, gerak. Dari Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.